Bisnis usaha makanan di Indonesia semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan. Pada masa kini, kebutuhan makanan tidak lagi sebagai kebutuhan dasar semata yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam teori kebutuhan Maslow, melainkan sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Untuk menciptakan kepuasan konsumen juga adalah hal yang terpenting yang menjadi incaran para pengusaha bisnis makanan. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang murah hingga yang mahal. Era modern ini sangat dituntut inovasi-inovasi dalam berbagai bidang makanan. Oleh karena itu, saya mencoba mengoptimalkan kesempatan yang saya miliki untuk membuat sesuatu makanan yang unik, yaitu kue balok lumer, yang disajikan dengan kreasi baru. Di samping karena ada peluang, juga dapat mempopulerkan nama makanan unik di Indonesia. Melihat prospek yang baik dari makanan ini, maka saya tergerak untuk membuat makanan yang berbeda, memadupadankan dengan kreasi baru. Jadi, saya harapkan dengan usaha ini, saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru apabila usaha ini sudah berkembang. Adapun untuk menjalankan usaha kue balok lumer ini juga terbilang sangat mudah, karena modal relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit motivasi dan kreasi terhadap makanan ini, maka saya rasa peluang usaha ini untuk kedepannya juga cukup menjanjikan dan untuk bahan bakunya dengan mudah saya dapatkan. Maksud dan tujuan penyusunan laporan. Yang pertama, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif untuk berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman kerja dan pengetahuan tentang berwirausaha. Dan yang terakhir, keempat, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Keluaran yang diharapkan kegunaan program kewirausahaan ini adalah: pertama, membantu mahasiswa untuk berpikir kritis dan objektif dalam bidang usaha yang dijalankan. Kedua, menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa, sehingga diharapkan program ini menjadi sarana pembelajaran serta menambahkan pengalaman wirausaha agar tidak canggung ketika berada di dunia kerja. Dan ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku bertanggung jawab atas usaha yang dimiliki. Dan yang terakhir, keempat, produk yang kita buat bisa menjadi inspirasi bagi para calon wirausahawan. Nilai kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya seringkali dipandang hampir serupa. Kreativitas dan inovasi adalah inti dari kewirausahaan. Kami akan menjelaskan sedikit tentang kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Berbagai kesuksesan wirausaha disebabkan oleh kreativitas dan inovasi. Dalam mengembangkan produk, contohnya kami akan memberikan aneka varian rasa untuk kue balok lumer sehingga penikmat kue balok lumer tidak bosan. Dan kami akan memudahkan konsumen untuk bisa mendapatkan kue balok lumer dengan cara memesan via online. Analisis SWOT. SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Sedangkan SWOT menurut Peneliti Putih merupakan identitas sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Kekuatan. Kue balok lumer memiliki cita rasa yang khas unik. Harga bahan baku murah dan tidak mudah didapatkan. Harga produk terjangkau oleh semua masyarakat. Pelayanan baik dan ramah. Kelemahan, minimnya aktivitas promosi. Hanya bisa dijangkau daerah tertentu saja. Pengelolaan keuangan yang kurang baik. Peluang. Belum ada produk sejenis di pasaran atau daerah kami, sehingga peluang pasar masih terbilang lebar. Kue kekinian semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat. Masyarakat menyukai hal-hal baru, daya beli masyarakat meningkat. Ancaman.
Munculnya desain baru dengan membuka usaha yang sama. Kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik berpengaruh terhadap biaya produksi dan juga harga jualnya. Konsumen memulai bosan. Praproduksi, gambaran merencana usaha. Usaha ini direncanakan oleh 4 orang mahasiswa. Kami memilih usaha di bidang kuliner, yaitu membuat kue balok lumair. Dikarenakan bahan-bahan yang kami butuhkan mudah didapat, terlebih lagi makanan unik seperti ini lagi tren di Indonesia. Maka peluang usaha kue balok lumair ini cukup tinggi, terutama di daerah Bangil dan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, di antaranya di Bangil belum pernah ada usaha yang memproduksi kue balok lumair ini. Proses produksi ini tidak membutuhkan biaya yang besar, namun sangat mudah dilakukan dan praktis. Dalam hal konsumen, banyak peminat dari semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. Ada beberapa keunggulan dari produk ini, antara lain salah satu produk yang inovatif dan kreatif, karena belum banyak konsumen yang mengetahui cita rasa dari produk ini. Murah tapi berkualitas, karena bahan untuk membuat produk terbilang masih terjangkau, tetapi untuk kualitas rasa akan memuaskan. Strategi bisnis, kegiatan pemasaran tentunya membutuhkan strategi kombinasi. Strategi yang dimaksud antara lain produk, harga, promosi, dan distribusi. Strategi ini dinamakan marketing mix yang dikenal dengan 4P: produk, price, promoted, placement. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, menyebabkan perusahaan terus mengubah format strategi usaha. Salah satunya berorientasi pada bagaimana membangun perusahaan yang mampu bersaing dalam memuaskan konsumen. Strategi pemasaran yang dipakai dalam Revai Islamic Human Capital manajemen pemasaran. Penerapan ekonomi harus sesuai menurut kebutuhan pasar maupun kebutuhan konsumen agar tetap bisa bertahan di tengah gelombang persaingan untuk memasuki pasar. Usaha yang kami tawarkan membuat kue balok lumair, adanya inovasi terbaru dan peningkatan mutu akan dapat meningkatkan kompetitif penjualan. Cara pemasaran yang dilakukan usaha kue balok lumair haruslah ditingkatkan melalui strategi-strategi di atas. Saat ini banyak permintaan konsumen terhadap makanan ringan, maka hal ini sangatlah berpengaruh terhadap suatu usaha. Oleh sebab itu, sangatlah penting memahami ilmu ekonomi yang merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendistribusikannya. Kue balok merupakan salah satu makanan yang sangat digemari oleh muda-mudi saat ini. Banyak konsumen lebih memilih mengemil sebagai pengisi waktu luang mereka. Meningkatnya minat konsumen terhadap kuliner jajanan membuat kami ingin menciptakan produk baru yang lebih memiliki ciri khas dan cita rasa yang berbeda. Dengan pembuatan yang lebih mudah dan lebih cepat, dengan menciptakan cita rasa yang berbeda dan bentuk yang lebih unik untuk merasa siap untuk memasarkan kue balok lumair ini. Produksi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kegiatan pemasaran. Hal ini menarik karena kegiatan produksi perusahaan harus benar-benar memperhatikan produksi yang dibuat. Dengan produksi yang memiliki kualitas dan berbagai cita rasa yang unik, maka akan mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Dalam proses produksi, kue balok lumair juga memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Karena untuk menghasilkan kue dengan kualitas dan rasa yang bagus memerlukan bahan baku yang baik, serta dilakukan tahap demi tahap sampai akhir menghasilkan sebuah kue balok dengan kualitas rasa bagus. Selain kualitas produk yang perlu diperhatikan, faktor lain yang menjadi penentu adalah harga. Dengan hasil produk yang bagus dan berkualitas disertai harga yang terjangkau akan menarik konsumen yang memakai produk tersebut. Kualitas barang merupakan ukuran dari penentu harga akan ditentukan pada sebuah produk. Maka sangatlah penting adanya penetapan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang diproduksi.
konsumen sangatlah tertarik pada penetapan harga yang relatif terjangkau namun berkualitas. Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan terkaitan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Untuk proses produksi, bahan dan cara pembuatan, bahan-bahannya tepung terigu, protein sedang 120 gram, telur coklat atau coklat batang 100 gram, coklat bubuk 2 sendok makan, margarin 50 gram, susu UHT atau susu cair 80 ml, telur 2 butir, baking powder 1 sendok teh, gula 40 gram, garam 2 sendok teh. Untuk cara membuatnya bisa simak video berikut. Di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi, rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Untuk anggaran biaya bisa simak foto berikut. Kesimpulan, setelah melalui pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan kue balok lumer layak untuk dijalankan sebagai kajian dalam memulai sebuah usaha. Dalam menjalankan dan mencari bahan pun terlihat tidak terlalu sulit, sehingga proses produksi terbilang cukup mudah dan modal yang diperlukan sangat relatif ringan. Di samping itu, untuk melakukan usaha ini tidak memakan banyak waktu. Yang paling penting dari usaha ini adalah kita bisa membuat inovasi, mengembangkan ide-ide kreativitas,
menambah pengalaman atau wawasan di bidang usaha, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam usaha ini, dan tentunya bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan baru.